lagi bersama kami di Cakap Santuy dengan saya Leli Ulandari dan saya Rika Maharani. Oke, di sini kita akan bercakap-cakap santuy dengan narasumber kita yang kece nih. Iya, kalau narasumber kita ini yang kece nih ada berapa orang sih, Lam? Ada 2 orang dong. Ada siapa aja nih? Boleh dong kita kenalan langsung aja nih ke narasumber kita. Pasti udah pada pasti nggak asing sih sama mereka ini. Boleh dong kakaknya memperkenalkan diri. Oke, dari yang mana dulu nih? Dari yang kiri atau yang kanan? Boleh deh, bebas deh. Iya, Oke. Izin ya kakak-kakak, izin menyapa juga untuk teman-teman semua. Halo, saya Putri Maharani GM. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tepatnya di Universitas Jambi. Salam kenal semua. Oh alah, dari Universitas Jambi. Kalau yang di sebelahnya dari mana ya kira-kira? Iya, boleh nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Undang Fariska. Saya juga berasal dari Universitas Jambi, tepatnya pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sama seperti kakak ini ya. Satu prodi rupanya. Iya, Salam betul kenal, sekali. Kak. Salam kenal kembali. Wah, keren banget nih narasumber kita. Oh, ternyata dari Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu, kalau nggak salah ya, kayak pernah dengar Iya, kayak ada ciri khasnya gitu, ada salamnya. salam-salam gitu, Kak. Boleh Iya, dong kasih tahu. Iya dong, tentunya Himabindo itu mempunyai salam tersendiri nih, yaitu salam Himabindo, salam literasi, sahabat untuk negeri. Oh, Begitu, boleh dong Kak. kita bareng-bareng dong. Boleh, Ajarin, Kak. boleh banget. Ya, 1, 2, 3, salam Himabindo, salam literasi, sahabat untuk negeri. Wah, keren banget. Ternyata Himabindo ini mempunyai ciri khas ya yang Iya, keren. keren banget. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih, Leli? Pasti udah pada penasaran dong. Iya, pasti Kita mau penasaran. bahas tentang apa nih? Iya. Oke, langsung aja. Mungkin kita hari ini akan membahas tentang media sosial. Nah, mengenai media sosial nih, boleh dong kami sedikit bertanya-tanya tentang media sosial. Apa sih media sosial itu menurut kakak-kakak? Nah, kalau menurut saya, media sosial itu platform digital, yaitu kegunaannya untuk saling membagikan konten seperti tulisan, foto, maupun video. Dan juga media sosial itu merupakan aplikasi atau alat untuk kita berkomunikasi antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Berarti banyak dong itu fungsinya ya. Iya, Fungsinya betul banyak sekali. banget tentunya. Kan kalau misalkan kayaknya mustahil deh kalau orang nggak punya media sosial untuk Iya zaman sih, sekarang. Zaman sekarang udah Nah, kalau banyak. Kak Putri sendiri gimana nih tanggapannya media sosial tuh apa sih? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh kakak-kakak tadi. Media sosial itu tidak ada satu orang pun yang nggak punya, pastinya punya semua. Benar. Dan akan tetapi media sosial ini baiknya, sebaik-baik mungkin seseorang itu menggunakan sosial media itu harus dengan bijak menggunakannya. Karena di zaman modern sekarang ini banyak sekali para generasi muda tentunya menggunakan sosial media itu sebagai hal yang merugikan, hal yang dapat Kayak merusak iya. diri sendiri ataupun orang lain, begitu Kak. Jadi bagaimana sosial media itu sebaik-baiknya kita mempergunakannya. Bener banget. Kalau kita salah jalan, otomatis kita yang rugi gitu. Iya, kita harus hati-hati dong Iya, pastinya. jangan mempersalahgunakan media sosial ya. Terus juga anak kecil aja sekarang udah punya Oh, medsos. iya dong, iya. benar sekali. banyak Iya banget kan? itu. Bener banget kan? Nah, Iya, iya. bener-bener. Nah, tadi Kak Putri nyinggung dampak positifnya nih, dampak positif dan negatif. Nah, Rika mau tanya nih, dampak positifnya itu kira-kira dampak positif yang gimana sih gitu? Kalau sosial media lebih banyak ke positifnya Kak. Karena apa? Dengan sosial media terutama kita nih Kak sebagai prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia mempergunakan media sosial itu sebagai bahan pengajaran, sebagai bahan belajar untuk kita sama-sama sharing di sosial media baik di Instagram, Facebook ataupun yang terutama YouTube. Kalau dampak negatifnya apa sih ya menurut kakak-kakak ini? Dari Boleh. Kak Elda nih Iya. mungkin boleh gitu kasih pendapatnya tentang dampak negatif dari media sosial. Nah, kalau dampak negatif sendiri dari media sosial ini masih banyak sekali, terutama pada anak-anak yang di bawah umur ya. Mereka belum begitu mengerti tentang
media sosial, bagaimana penggunaannya. Jadi masih banyak sekali kesalahan-kesalahan gitu. Banyak sih ya. Dampaknya tuh walaupun ada positifnya tentunya ada negatif Ada juga. negatifnya juga itu Nah kalau pasti. kan kita tuh kayak punya adik nih misalkan kayak kecanduan game online. Nah itu gimana sih caranya biar kayak nggak kecanduan gitu? Ya, pastinya harus butuh pengawasan juga, Kak. Karena setiap seseorang mempergunakan sosial media harus ada yang pertama dari diri sendiri, kemudian dari orang tua, dan dari lingkungan sekitar. Nah, kalau dari diri sendiri kita harus yang pertama mengatur waktu. Kemudian juga memperingat dengan apa kita prioritaskan. Misalnya kalau kita lagi sekolah, prioritasin sekolah dulu, gamenya nanti. Dan ketika pengawasan orang tua kan pastinya tidak luput dari anaknya loh. Jadi setiap di rumah itu ketika ada anak yang lagi game online, mungkin kalau lagi ada waktu sholat, misal sholat telah tiba, jadi pengawasan orang tua itu harus memberhentikan anak yang tadinya main game dan untuk sholat gitu, waktunya diatur. Kalau dari lingkungan sekitar, bagaimana seseorang itu mampu yang tadi bijak untuk menanggapi hal tersebut. Nah, kalau pandangan kakak nih, kan generasi muda sekarang ini banyak tuh yang main media sosial tuh. Bagaimana sih pendapat kakak? Gimana nih Kak Elda? Kalau saya sendiri beranggapan bahwa media sosial wajib dipergunakan agar kita tidak ketinggalan informasi-informasi dari pusat. Kayaknya bukan cuman game online, medsos Iya, udah kayak banyak banget gunanya gitu. Ya, benar-benar sekali itu Kak. Setiap hari kita update status apalah itu Oh, dan sebagainya. Jangan kan yang udah muda kita aja Iya, pasti main juga kan. Kalau media sosial itu Kak tempat curahan hati. Pokoknya kalau galau buat status, Wah, kalau bener banget tuh Kak, lagi banyak. bucin sama doinya buat Betul status banget. agar orang-orang itu tahu tempat kita berkomunikasi, tempat kita mencari informasi dari orang lain begitu. Jadi kadang itu ada tuh orang tuh misalnya dia tuh kayak curhat ke medsos, padahal sebenarnya itu kayak nggak perlu mungkin ya. Itu tanggapan kakak berdua itu gimana sih? Nah, kalau menurut saya tanggapan itu memang dari masing-masing orang. Ada yang menganggap media sosial itu sebagai curahan hatinya gitu Temennya, kan. ya, Gitu. curhat. Betul. Dengan begitu dia merasa tentram, seperti damai. Kadang kan langsung ada yang komentar gitu kan. Iya kayak ngerti komentar, gitu kan. Semoga gitu kalau fighting, udah semangat gitu. Kadang ada juga yang bantu ngerecokin gitu kan. Itu Kayak banyak banget. bantuin Malah nambah galau, udah galau ya nambah galau. biar panas. Ada juga gitu. Dan nggak sedikit banyak juga, ada juga yang untuk digugakan untuk apa ya? Sharing Ketenaran. Oh, Ketenaran iya, gitu. bener banget Bertengkar di medsos itu banyak sekali, terutama di Facebook. bansos. Itu banyak sekali. Soalnya saya sudah sering scroll kan. Oh gini Kak, mungkin ini udah pengalaman iya mungkin ya baik dari kegalauan, nah dari Kebucinan. kebucinan Ya mungkin kayak Kak mungkin ini udah lagi ribut nih berpengalaman. sama Iya, pacarnya iya. langsung, Oh, aduh, iya. maaf, Guys, aku Terus gak kira-kira peluang kayak peluang cara mendapatkan uang dari medsos itu menurut Iya. kakak-kakak itu gimana sih? Iya kan banyak itu kalau Iya, dari Orang-orang ya, endorse, dari YouTube iya, gitu, mungkin. dari TikTok. Iya, kebanyakan seseorang itu diambil dari YouTube Kak. Karena apa? Karena YouTube itu banyak sekali seseorang itu mempergunakan YouTube sampai jutaan subscriber. Nah, bahkan bukan hanya YouTube saja, ada juga TikTok yang sekarang lagi booming-boomingnya. Gerak-gerak saja bisa dapat uang Kak. Joget-joget ya kan? Kupas telur juga bisa. Pokoknya hal yang aneh-aneh itu bisa. Benar sekali. Hitung beras. Benar sekali. Hitung beras. Benar sekali. Apapun yang kita perbuat itu bisa dapat uang. Selagi itu tidak merugikan Orang lain. lain. Iya, bener Gitu. banget sih, Kak. Oh benar banget tuh. Kalau misalkan bisa dapat uang, bisa menghasilkan dan nggak merugikan, kenapa enggak ya? Iya, kan? betul banget apalagi sih. kita ini kan masih generasi yang timbul-timbul masih unggul gitu. Jadi kalau kita sekarang tidak berbuat, bagaimana kedepannya gitu? Iya lumayan kan buat tambah-tambah uang Iya, bener jajan banget ya sih. kan, buat mahasiswa pasti penting banget itu. Apalagi prinsip kami nih Kak, anak Himabindo, ketika kami berliterasi dengan orang lain, kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi
dari media sosial inilah kita mampu untuk membicarakan apa yang ingin kita bicarakan. Seperti di pelajaran retorika. Di Himabino itu Kak ada pelajaran retorika. Nah, retorika itu mengajarkan kita untuk bisa berbicara dengan baik. Nah, jadi ketika kita sudah mampu menguasai pelajaran retorika, kita mampu bisa berbicara di depan orang banyak tentunya. Dan Bisa jadi jadi pembicara nah, gitu. apalagi di fakultas kita, fakultas keguruan. Nah, benar seorang banget. guru kan juga bisa mendapatkan uang dari apa yang kita ajarkan ke murid-murid tadi. Benar sih Kak. Nah, bagaimana nih menurut Kakak tentang media sosial ke depannya? Harapannya gimana supaya dipergunakan dengan baik gitu? Nah, kalau dari saya nih, ya yang dari umur di bawah umur tidak lepas dari pengawasan orang tua. Nah, yang udah besar, udah gede gitu kan, seperti kita ini, ya lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Itu aja sih. Kalau Kak Putri gimana tanggapannya, harapannya yang gitu? Harapannya tergantung pada diri sendiri, bagaimana kita memprioritaskan apa yang ingin kita prioritaskan. Selagi itu baik maka lakukanlah, selagi itu buruk maka tinggalkanlah. Jadi seseorang yang mampu melakukan hal yang baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain, itulah orang yang sukses gitu Kak. Jadi gunakanlah Medsos Ya, itu media sosial itu sebaik-baiknya. sebaik mungkin, gunakan untuk hal yang positif ya. Karena terutama- kalau kita salah jalan sedikit, kita bakal terjerumus yang namanya Iya, benar penjara, banget, Kak, gitu, benar. Jadi kita dapat quotes nih dari Kak Putri, selagi itu berguna dilakukan. Karena apa? Kalau kita berguna untuk orang banyak, itu artinya kita dapat dikatakan orang sukses. banget nih. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah di penghujung acara. Kita udah lama bincang-bincangnya, udah lumayan lama. Kita udah Ya, dapat apa udah aja, dapat Leli? ilmu, udah dapat informasi dan pesan-pesan juga ya dari kakak-kakaknya, bukan hanya untuk kita juga nih, Tapi buat teman-teman teman-teman juga yang ada di rumah. Ya kayaknya cukup sampai di sini. Mungkin narasumber kita yang kece ini mau jalan nih sama Iya, mungkin ayamnya mau jalan gitu. sama ayam, ada kakaknya. Gimana Melda? Jadi kayaknya kami berdua mohon pamit undur diri. Iya. Dan mungkin di lain waktu dan kesempatan kita akan ketemu lagi. Maaf jika ada Kesalahan kata kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.